Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Arus Setiawan, kelas 10 PPLG 1, absen 4. Di video ini saya akan menjelaskan materi bahasa pemrograman yaitu Python. Yang pertama di sini ada pengertian Python. Pengertian Python, Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat dilakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode orientasi objek. Python adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami. Python dibuat oleh programmer Belanda bernama Guido van Rossum. Di era digital, segala profesi yang berhubungan dengan teknologi dan komputer dianggap menjanjikan di masa depan. Salah satunya adalah programmer. Banyak hal yang dapat Anda ciptakan saat menekuni dunia programmer. Contohnya seperti software, aplikasi pada smartphone, program GUI, program CLI, Internet of Things, games, dan lain-lainnya. Sebelumnya tadi ada pengertian. Selanjutnya ini adalah sejarah Python. Sejarah Python. Bahasa pemrograman Python diciptakan pada tahun 1991 oleh seorang programmer bernama Guido van Rossum. Python awalnya dikembangkan sebagai salah satu tanggapan van Rossum terhadap bahasa pemrograman ABC. ABC ini sangat dipengaruhi oleh bahasa pemrograman ABC di sepanjang jalan. Yang unik adalah proses pengembangan bahasa pemrograman Python terus berkembang dengan programmer, penguji, dan pengguna. Sebagian besar dari mereka adalah profesional non-TI dan akan berakhir seperti sekarang ini. Python adalah bahasa pemrograman bebas, kompiler, dan sumber daya terbuka. Bahasa pemrograman Python digunakan untuk segala hal, mulai dari pembuatan GUI desktop hingga mengembangkan situs web, video game, dan perangkat lunak, serta situs web lainnya. Selanjutnya tadi kita membahas tentang pengertian sejarah Python. Sekarang kita ke fungsi Python. Fungsi Python. Fungsi dalam Python merupakan kumpulan perintah yang dikelompokkan menjadi satu. Fungsi yang telah dibuat ini nantinya akan dipanggil serta digunakan berulang kali dengan menggunakan fungsi. Programmer dapat mengefisienkan penulisan program, terutama program besar. Program yang awalnya besar dapat dipecah menjadi beberapa bagian, serta fungsi dipanggil sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Dengan kata lain, menggunakan fungsi ini membuat program lebih terstruktur. Nah, selanjutnya kita ke dasar bahasa pemrograman Python. Dasar bahasa pemrograman Python. Yang satu ada input. Input merupakan proses memasukkan data pada bahasa Python. Penggunaan ini digunakan untuk menerima masukan dari pengguna dengan input dan raw input. Yang kedua ada data. Data berperan sebagai bahan mentah yang akan diolah menjadi informasi.
sehingga dapat berguna dan dimanfaatkan oleh pengguna. Data dapat berupa variabel, konstanta, atau yang berisi bilangan maupun kalimat. Beberapa tipe data adalah string, number, list, tuple, dan lainnya. Yang ketiga ada operatian yang berfungsi mengubah suatu nilai menjadi nilai lain, yang termasuk operasian atau yang biasa disebut dengan operator adalah operator aritmatika, operator assignment, dan lainnya. Yang keempat ada output. Output adalah menuliskan hasil dari sebuah proses pemrograman. Output dapat dituliskan dengan fungsi print. Yang kelima ada kondisional. Kondisional memperlihatkan jumlah perintah yang akan dijalankan jika kondisi tertentu sudah terpenuhi. Jika username dan password akan dimasukkan benar, maka halaman utama akan ditampilkan pada kondisional. Python menggunakan pernyataan if, else, dan elif. Yang keenam, yang terakhir ada looping. Melalui looping, sebuah perintah akan berjalan beberapa kali selama kondisi yang ditentukan atau kondisi yang terpenuhi. Pada looping ini, Python menggunakan pernyataan for dan while untuk melakukan perulangan. Nah, tadi kita menjelaskan tentang pengertian, sejarah Python, fungsi, dan dasar bahasa pemrograman Python. Yang terakhir sekarang ada tipe data. Tipe data yang pertama ada integer dengan fungsi atau penjelasannya menyatakan bilangan bulat. Yang ketiga ada boolean, yaitu menyatakan benar true yang bernilai 1 atau salah false yang bernilai 0. Yang ketiga ada string. String menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa angka, huruf angka, dan lain-lain, diapit dengan tanda petik 2 atau petik 1. Yang keempat ada float, menyatakan bilangan irasional atau pecahan. Selanjutnya ada heksadesimal, yaitu menyatakan bilangan dalam format heksa atau bilangan berbasis 16. Selanjutnya ada kompleks, yaitu menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Selanjutnya ada list. List berfungsi untuk menginput data untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Selanjutnya ada tuple, yaitu data untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya tidak bisa diubah. Dan yang terakhir ada dictionary, yaitu data untaian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk, dan nilai. Nah, di sini saya tampilkan contoh program Python. 1. Program menampilkan tulisan Hello World. 2. Ada program menampilkan nama dengan fungsi input. Yang ketiga ada program menghitung luas persegi panjang. Dan keempat adalah program menghitung akar kuadrat. Terima kasih. Tadi ada sedikit penjelasan tentang bahasa pemrograman, yaitu materi tentang Python. Tadi kita telah membaca tentang pengertian, sejarah Python, fungsi Python, dasar bahasa pemrograman Python, dan tipe data, serta contohnya. Ya, saya cukupkan sekian dari saya. Apabila ada kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.